Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Eh, Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dan dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar tentang bab 7, iman kepada malaikat dan meneladani ketaatan malaikat Allah. Seperti yang kita ketahui pelajaran yang lalu bahwa iman kepada Allah pengertiannya adalah iman kepada malaikat berarti percaya dan yakin bahwa Allah menciptakan para malaikat di dunia ini dan para malaikat selalu taat dan menjalankan semua tugas-tugasnya sesuai perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka sama sekali tidak pernah mengingkarinya, selalu taat terus. Ketika mereka disuruh sujud, maka mereka sujud sampai hari kiamat. Ketika mereka disuruh untuk bersolawat, maka mereka sejak diciptakan sampai hari kiamat mereka akan selalu bersolawat terus. Mereka tidak akan mengingkari perintah Allah. Dan dulu kita ketahui bahwa iman kepada malaikat ini termasuk dari salah satu 6 rukun imannya ya wajib kita imani. Di mana 6 rukun iman yang harus kita imani itu pertama adalah iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada nabi-nabi Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar Allah, ketetapan qadar Allah. Dan iman kepada malaikat ini termasuk salah satu dari rukun iman. Jadi teman-teman harus mengimaninya, meyakininya bahwa malaikat benar-benar ada dan diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat berjumlah sangat banyak sekali. Namun yang perlu kita ketahui di sini adalah 10 malaikat yang kita ketahui nama-nama dan tugas-tugasnya. Yang pertama malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu bertugas menyampaikan wahyu kepada para nabi. Seperti dalam cerita yang teman-teman pastinya sudah tahu bahwa yang termasuk dari mukjizat Nabi adalah Nabi Muhammad, yang termasuk dari mukjizat Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Dan Al-Quran itu disampaikan oleh malaikat Jibril. Wahyu itu dari Allah disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Yang kemudian adalah malaikat Mikail. Malaikat Mikail bertugas memberikan rezeki kepada makhluk, termasuk kita, hewan dan tumbuhan. Semua rezekinya itu dibagikan oleh malaikat Mikail. Dan kemudian malaikat Israfil. Malaikat Israfil itu bertugas meniup sangkakala nanti ketika hari akhir, hari kiamat. Ketika nanti hari akhir atau hari kiamat, maka malaikat Israfil akan meniupkan sangkakala, atau lebih gampangnya kita bisa sebut trompet ya. Iya, bisa kita sebut trompet. Jadi ketika nanti hari akhir, malaikat Israfil akan meniup sangkakala berat, maka setelah itu dunia akan hancur dan setelah saat itu telah terjadi kiamat. Kemudian malaikat Israel itu bertugas mencabut nyawa. Ketika seseorang itu meninggal atau hewan atau apapun yang meninggal, nanti itu yang mencabut nyawanya adalah malaikat Israel. Bahkan nanti ketika kiamat, seluruh makhluk yang mati itu akan dicabut. Seluruh makhluk akan dicabut nyawanya oleh malaikat Israel, termasuk para malaikat akan mati. Kemudian malaikat Raqib dan Atid, yang tugasnya adalah mencatat amal baik dan buruk manusia. Dan kemudian malaikat Munkar Nakir bertugas menanyai orang di alam kubur. Jadi ketika seseorang itu telah meninggal dan dia dikuburkan, maka setelah itu malaikat Munkar dan Nakir akan menanyainya di dalam kubur, menanya tentang siapa Tuhannya, siapa nabinya, apa agamanya, siapa saudaranya, ya seperti itu kurang lebihnya. Kemudian malaikat Malik itu bertugas menjaga pintu neraka. Setelahnya malaikat Ridwan yang bertugas menjaga pintu surga. Dan kalau kita ketahui sifat-sifat malaikat itu
Pertama, selalu taat kepada Allah. Dia tidak pernah mentang. Ketika dia diperintah A, maka dia akan lakukan A terus. Ketika dia diperintah sujud, maka dia akan sujud terus. Dia diperintah untuk sholawat, dia sholawat terus. Dia tidak berjenis kelamin, maka dia tidak perempuan, ya dia juga tidak laki-laki. Maaf ya teman-teman kalau suaranya bising ya. Kemudian malaikat tidak mempunyai nafsu, dia tidak makan, tidak minum, tidak tidur, selalu bertasbih, beribadah kepada Allah, tidak pernah mengingkari perintah Allah, dapat menjelma ke dalam berbagai bentuk, seperti kisah dulu ketika ada malaikat yang menjelma menjadi manusia. Ketika itu dia menjelma menjadi manusia, mendatangi Nabi dan sahabat-sahabatnya. Dia menanyakan suatu pertanyaan kepada Nabi. Ketika itu, setelah itu dia pergi dan para sahabat bertanya kepada Nabi, siapa dia ya Rasulullah yang bertanya? Maka Nabi menjawab, dia adalah seorang malaikat. Dia adalah malaikat. Ya, dan selalu memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman, seperti ya contohnya seperti kita ketika wudhu, maka tetesan-tetesan air wudhu itu dalam satu keterangan akan menjadi malaikat. Dia akan menjadi malaikat yang akan memintakan ampun kepada orang yang berwudhu tersebut. Kemudian malaikat itu tidak beranak, tidak berayah, dan tidak beribu, karena malaikat tidak menikah. Seperti tadi, karena malaikat tidak berjenis kelamin, jadi dia tidak menikah. Dan perbedaan malaikat dan makhluk lainnya dapat dilihat dalam tabel. Malaikat diciptakan dari nur, cahaya, manusia dari tanah, iblis dari api. Malaikat selalu taat, manusia kadang ada yang taat, ada yang tidak, tapi iblis tidak pernah taat, dia ingkar kepada Allah. Malaikat itu tidak dapat dilihat, gaib, tidak dapat dilihat kasat mata, sedangkan manusia dapat dilihat oleh kasat mata. Malaikat tidak punya nafsu, manusia punya nafsu. Malaikat tidak punya jenis kelamin, manusia punya jenis kelamin, dan seterusnya. Hikmah kita beriman kepada malaikat diantaranya adalah meningkatkan iman kepada Allah, mendorong untuk terus meningkatkan kualitas pribadi, motivasi untuk selalu beramal, karena setiap amal kita akan selalu dicatat oleh malaikat, baik atau buruknya. Jadi ketika kita iman kepada malaikat, seharusnya kita harus memperbanyak amal kebaikan agar catatan amal kebaikan kita lebih banyak daripada catatan amal keburukan kita, dan memotivasi kita untuk selalu taat kepada Allah, tidak ingkar kepada Allah. Ketika kita selalu taat, maka ketaatan kita akan banyak, dan itu akan menjadi bekal kita kelak besok ketika di hari akhir Allah, di akhirat. Kemudian cerminan perilaku iman kepada malaikat diantaranya adalah berkata jujur, karena ketika dia tidak berkata jujur akan dicatat, jadi dia akan berkata jujur. Karena dia iman kepada malaikat, maka perilakunya akan sesuai dengan keimanannya tersebut. Ketika saya berkata jujur, nanti akan menjadi catatan baik untuk saya, maka saya tidak akan berbohong, dan seterusnya. Patuh dan taat kepada hukum-hukum Allah. Karena ketika dia tidak taat, maka catatan buruknya akan dicatat sebagai catatan buruk, sehingga nanti akan menjadikan timbangan yang berat untuknya di akhirat, dan berbuat tenaga dalam menghindari berbagai macam perbuatan atau perilaku yang buruk. Ya mungkin begitu, demikian yang dapat Bapak sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.